Shalom teman-teman Starlight. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat hari Minggu, Happy Sunday semuanya. Walaupun kita masih belum bisa ketemu, masih lewat YouTube, it's okay, gak apa-apa. Karena kita juga harus taat ya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita belum boleh untuk keluar-keluar, belum boleh untuk main kemana-mana, it's okay. Kita masih bisa beribadah di rumah, itu gak mengurangi keinginan kita untuk dekat sama Tuhan, keinginan kita untuk menyembah Tuhan, itu sama sekali gak mengurangi. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita sebentar mau mulai ibadah kita. Semuanya tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk kembali menyembah, untuk kembali memuji Engkau Tuhan. Inilah hati kami, inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh disenangkan oleh pujian kami, oleh penyembahan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Di saat ku lihat dalam hidupku Kau ada beserta
Oke teman-teman, kalau tadi kita udah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini. Pujian ini benar-benar sangat menguatkan kita dan mengingatkan kita kalau Tuhan selalu mengasihi, Tuhan selalu memberikan apapun yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang selalu mencukupi kami Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman naikkan pujian ini sekali lagi, katakan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Amin. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu.
Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami ada untuk menerima berkat-Mu Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kami buka hati kami, bila firman ini tidak lewat begitu saja Tuhan, tapi boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, happy Sunday teman-teman Teacher Jawali. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya bisa sharing. Walaupun kita nggak bisa ketemu, walaupun secara online, tapi teman-teman harus tahu Tuhan itu dapat bekerja, dan Tuhan itu bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi walaupun teman-teman nonton pakai ibadah pakai handphone, pakai laptop, pakai TV, dimanapun, teman-teman harus tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan bekerja. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, kami masih bisa hidup, kami masih bisa ibadah online, dan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati sebenarnya kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan berbicara, Tuhan urapi hamba-Mu, supaya jadi saluran berkat. Biar bibir dan lidah hamba Tuhan urapi, ada perkataan yang benar-benar berasal dari Tuhan, dan menyatakan isi hati Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak yang ada Tuhan, mereka semua boleh punya tanah hati yang subur, hati yang terbuka, dan telinga yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Nah, selama sebulan ini kita udah belajar mengenai clue atau petunjuk. Nah, tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena clue atau petunjuk itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang petunjuk itu adalah sesuatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan dan memberitahu supaya kita bisa sampai pada titik tujuan kita dengan baik gitu. Nah, yang pasti clue ini dibutuhkan oleh orang yang tidak atau belum tahu jalannya. Kalau udah tahu, ngapain butuh petunjuk, benar gak? Nah, jadi masalahnya di dalam kehidupan ini nggak ada orang yang tahu masa depannya seperti apa sih. Menit ke depan itu terjadi apa sih? Nah, sayang sekali nggak ada orang yang tahu. Karena kalau orang udah tahu depannya kayak gimana, pekerjaannya apa, karirnya gimana, nanti menikah sama siapa, mereka jadi nggak butuh Tuhan. Nah, karena itu, karena kita masih hidup di dunia ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh petunjuk dari Tuhan, apapun itu. Banyak hal yang kita butuhkan, banyak pertanyaan kita kepada Tuhan. Nah, maka itu teman-teman harus belajar lebih lagi. Kenapa? Kalau kita nggak punya clue-nya, akhirnya kita berjalan nggak ke titik tujuan yang kita mau atau yang Tuhan mau, Tuhan tetapkan. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut, teman-teman harus tahu kenapa sih kita butuh clue. Nah, yang tadi udah disinggung juga, kita butuh clue karena supaya kita bisa sampai ke tujuan itu dengan baik. Nah, dengan baik itu maksudnya seperti apa? Supaya efisien dan efektif dan teman-teman nggak buang-buang waktu. Contoh begini, misalkan teman-teman mau kuliah nih. Udah kuliah, ternyata karena teman-teman nggak tanya dulu sama Tuhan, nggak minta petunjuk, akhirnya jurusan yang teman-teman ambil itu salah, dan teman-teman berhenti tengah jalan, dan akhirnya harus ganti jurusan.
Dan itu kan udah buang-buang waktu, buang-buang uang. Jadi sebenarnya hal yang kayak gitu nggak perlu kita alami kalau kita tanya Tuhan terlebih dahulu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau pergi ke Bandung gitu. Kalau sekarang enak ya, udah ada Google Map, udah ada Waze. Kalau zaman dulu nggak ada. Nah, zaman dulu itu pakai rambu-rambu atau pelang jalanan. Nah, teman-teman masih bisa lihat kok itu ada di jalan tol dan di mana juga banyak gitu. Nah, rambu-rambu tersebut sangat tepat diikuti kalau kita mencapai satu titik tujuan yang kita belum tahu. Nah, jadi kalau teman-teman zaman dulu itu kan nggak ada jalan tol kayak sekarang ke Bandung. Jadi semua tuh harus lewat puncak, lewat Cianjur. Nah, di itu kita butuh pelang. Kita butuh tahu ini beloknya yang kiri atau kanan sih supaya bisa sampai ke Bandung. Nah, sebenarnya sama juga dengan petunjuk-petunjuk itu, clue itu, hidup kita juga kayak gitu. Kita butuh tuntunan Tuhan. Nah, dalam hal apa sih? Misalkan kita yang tadi udah aku sebut, contohnya dalam pendidikan, kita pengen tahu, Tuhan aku benar gak sih jurusan kuliahnya ini? Karena kalau misalkan mau jurusan kuliah ini, contoh mau jadi dokter, kan sekolah kita harus ngambilnya IPA, bukan IPS gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang benar-benar kita harus tahu. Jadi kita nggak asal jalan dan malah buang-buang waktu gitu. Akhirnya kehidupan kita nggak menjadi efektif dan nggak bisa maksimal gitu. Juga dalam hal apa sih nanti kalau suatu saat teman-teman mau bekerja, Tuhan tanya, Tuhan benar gak sih Tuhan tempatin saya untuk bekerja di sini? Atau jangan-jangan Tuhan mau saya untuk buka usaha? Nah, bisa juga teman-teman tanya Tuhan untuk apa? Pasangan hidup. Jangan sampai teman-teman salah memilih pasangan hidup. Kenapa? Yang ada kalau nggak teman-teman itu akan hidup dengan cara dunia. Dalam arti gini, pacaran ya udah pilih, demen jalan sama ini, jalan sama itu, dan nggak serius. Dan akhirnya itu akan melukai perasaan teman-teman atau perusahaan pasangan teman-teman, dan itu tidak baik benernya. Jadi pastikan teman-teman kalau membangun hubungan, teman-teman udah harus yakin, tahu, berdoa dulu, tanya nasihat, minta pendapat, bener gak dia kalau emang itu teman-teman jalan. Cuma kalau enggak, jangan. Teman-teman harus anggap ini serius, jadi jangan anggap ini sepele gitu ya. Lalu dan keputusan-keputusan penting lainnya dalam kehidupan teman-teman. Bahkan nggak hanya keputusan yang penting, tapi keputusan setiap hari dan langkah hidup teman-teman setiap hari juga kita butuh tuntunan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 32 ayat 8. Dikatakan begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan ngomong, aku tuh udah nunjukin kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah, jadi sumber jawaban itu semua udah ada di Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Dan semua itu ada di dalam firman-Nya, itu di Alkitab yang kita baca, yang teman-teman baca. Jadi teman-teman butuh jawaban, cuma ada di Tuhan. Juga kita lanjut di dalam Yesus 1 ayat 8 dibilangin, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dibilang, jangan lupa memperkatakan kitab ini, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Nah, seberapa banyak sih kita baca Alkitab, seberapa banyak kita cari tahu, tanya Tuhan gitu. Dan dibilang supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti semuanya udah ada tertulis di dalamnya dan semuanya ada gitu. Teman-teman mau cari apapun ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita udah baca Alkitab, kita udah berdoa setiap hari, tapi kok merasa nggak ada jawabannya dari Tuhan ya? Gimana ya? Teman-teman harus terus cari, terus kejar Tuhan. Baca lagi, renungin lagi. Oke, nah selama sebulan ini teman-teman udah belajar dari kakak-kakak yang lain, dan udah banyak hal yang teman-teman pelajari pastinya. Dan aku akan share dari sudut pandang aku atau pengalaman yang aku pernah alami. Nah, jadi dalam kita mencari, membutuhkan petunjuk atau clue dari Tuhan tuh ada beberapa hal yang harus dilakukan juga gitu. Kalau teman-teman boleh catat, bagaimana sih cara peka terhadap clue atau petunjuk dari Tuhan? Yang nomor satu adalah tenang. Nah, kenapa tenang? Kita baca dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, di ayat ini dibilang tentang lagi bangsa Israel itu lagi keluar dari Mesir dan dia dikejar lagi mau perang ceritanya. Tapi mereka takut. Mereka mikir ini itu. Akhirnya Tuhan bilang tinggal tenang. Kenapa tenang? Karena kalau kita nggak tenang, kita pasti panik dan kita pasti terburu-buru.
gara-gara kita panik terburu-buru, akhirnya pikiran kita fokusnya bukan kepada solusinya, bukan kepada Tuhan, tapi malah kepada fokus pada masalahnya. Padahal kita udah tahu jawabannya, kadang kita udah tahu jawabannya atau sesuatu yang kita cari di depan mata kita. Cuma gara-gara kita panik, kita terburu-buru, akhirnya kita nggak bisa lihat itu dengan jelas. Contohnya begini, teman-teman pernah nggak lagi panik gitu ya? Ini aku cerita pengalaman aku pribadi ya, lagi panik, lagi buru-buru mau pergi gitu, terus ya udah aku tinggal di apartemen, jadi aku pegang handphone pakai tangan kiri aku, terus tangan kanan aku buat buka pintu, kunci pintu, bawa tas dan lain sebagainya, terus aku pergi ke lift dong. Pas di lift aku cek, kok kantong aku nggak ada ya, biasa tempat aku taruh HP, kantong celana aku, wah kemana nih, akhirnya aku balik lagi ke unit aku cari-cari kok nggak ada, nggak tahunya terakhir aku sadar handphone yang aku cari itu ada di dalam tangan kiri aku lagi pegang sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Gara-gara aku lagi terburu-buru, lagi tergesa-gesa, dan aku nggak tenang. Nah, sama halnya kalau kita lagi terburu-buru atau tergesa-gesa, kita nggak tenang dan kita nggak bisa berpikir jernih, malah kita fokusnya sama masalahnya. Masalahnya apa? Mau buru-buru ini, udah telat nih, kayak gitu. Atau kita lagi buru-buru, udah janji sama orang, kita kelupaan gitu. Kita janji jam 7, akhirnya jam setengah 7 kita baru ingat, akhirnya kita terburu-buru, rushing gitu, kita nggak tenang, nggak mandi, nggak keburu makan, akhirnya kita sampai tujuan. Begitu sampai, kita kelupaan satu barang yang sebenarnya penting untuk kita bawa dan untuk dibahas di situ. Itu kelupaan gara-gara apa? Kita terburu-buru dan kita lagi nggak tenang. Bahkan kalau kita nggak tenang, kita bisa melanggar nilai-nilai atau aturan yang ada. Contoh, kalau teman-teman lagi keburu-buru gitu ya, lagi naik motor misalkan, lagi lampu kuning, gara-gara keburu-buru lampu kuning harus disiap-siap berhenti, teman-teman malah hajar terus, malah ngebut. Dan akhirnya melanggar lampu merah. Nah, jadi gara-gara teman-teman terburu-buru, nggak tenang, akhirnya teman-teman bisa melanggar nilai-nilai yang ada. Kayak gitu juga, misalkan teman-teman udah telat mengumpulin tugas atau project, akhirnya bikinnya buru-buru, ngasal, yang penting bikin aja. Bener enggak, bodo amat, yang penting bikin, kumpul. Gara-gara buru-buru, akhirnya kualitas teman-teman, standarnya nilainya turun. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi tahu gak sih kenapa sih tujuan kita diciptakan? Kita diciptakan Tuhan untuk kita bisa melakukan kehendaknya dan menjadi serupa seperti Kristus, seperti Tuhan kita. Nah, gimana kita mau untuk melakukan kehendaknya dan menjadi serupa dengan Kristus? Kalau hidup kita aja keburu-buru, kita nggak bisa ambil keputusan dengan tenang, dengan bijak, dengan baik, dan akhirnya asal-asalan. Nah, itu nggak akan tercapai. Jadi ingat teman-teman, kunci yang nomor 1 adalah tenang. Teman-teman mesti tenang. Kalau lagi panik, tenang dulu, tarik nafas dulu. Kalau teman-teman lagi mau marah, lagi kesel nih, jangan ngomong apapun juga, jangan mengeluarkan kata apapun juga. Teman-teman tenang, terus minum dulu, supaya teman-teman bisa pikir dengan jernih dan bisa ambil keputusan dengan baik. Nah, juga kalau kita lagi nunggu jawaban doa dari Tuhan, kalau belum dengar, ya teman-teman tenang dulu, tanya Tuhan lagi, dan seperti kayak itu. Nah, jadi poin yang pertama tadi apa? Tenang. Nah, sekarang poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah teman-teman harus tahu adalah dalam kita menunggu supaya kita peka bisa dengar petunjuk dari Tuhan adalah fokus. Nah, kenapa fokus? Fokus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang fokus itu adalah berpusat. Atau dengan kata lain, titik atau tujuan yang mau dicapai. Jadi fokusnya apa sih? Titik atau tujuannya apa sih? Pusatnya itu apa sih? Gitu. Nah, teman-teman aku mau share satu video. Teman-teman udah tahu videonya, kemarin lagi happening banget, lagi booming banget. Kita tonton sama-sama ya. Poli vừa ra ngoài để đổi vân. Nah, dari video yang tadi teman-teman lihat kan pertandingan final ganda putri kita di Olimpiade kemarin, dan puji Tuhan menang, dapat medali emas. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Teman-teman udah nonton video itu, mungkin udah nonton kemarin waktu pertandingannya. Sekarang pertanyaannya, waktu si Grecia Poli ganti raket karena senarnya putus, pertanyaannya, pada skor berapa Grecia Poli mengganti raketnya? Aku yakin teman-teman nggak tahu jawabannya, dan pasti nggak tahu sih harusnya. Nah, kenapa? Karena teman-teman nggak lagi fokus. Dalam arti gini, teman-teman waktu nonton, teman-teman lagi nggak fokusin apa sih yang jadi fokusnya. Jadi teman-teman cuma nonton,
oh ya udah menikmati pertandingan gitu aja. Sama dalam kehidupan ini, kalau kita menjalani kehidupan kita tanpa ada yang kita fokusin, tanpa kita tahu kita harus fokus kemana, akhirnya berlewat begitu aja. Nah sekarang udah tahu pertanyaannya kan, waktu skor berapa, waktu Gracia Poli ganti raketnya. Teman-teman nonton video sekali lagi. Poli vừa ra ngoài để đổi vân. Nah, oke teman-teman. Nah, gimana jawabannya udah tahu kan? Jadi skornya waktu itu 10-18. Nah, kenapa waktu di video pertama teman-teman nggak tahu jawabannya dan video kedua teman-teman tahu jawabannya? Karena di video pertama teman-teman lagi nggak fokusin apa-apa. Tapi di video kedua teman-teman lagi fokusin nyari berapa sih skornya waktu di pertandingan ini, di skor berapa si Gracia Poli ganti raket. Gitu juga dalam kehidupan kita teman-teman. Kalau ada yang kita fokusin, sesuatu yang kita fokusin, akhirnya kita malah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita nggak fokusin apa-apa dalam hidup ini, akhirnya berlalu begitu aja, ya udah, nothing gitu. Nah, saya punya temen tunanetra, dia pemain piano dan mainnya bagus banget. Dia sampai menang kejuaraan piano di Vienna, Austria, itu juara 2 atau juara 3, saya lupa. Nah, uniknya adalah dia kalau kita datang ke suatu ruangan, dia tahu tunanetra, dia tahu ruangan ini segede apa, dia tahu ramai atau enggak gitu. Aku tanya kok bisa, ternyata orang tunanetra itu dikasih kelebihan gara-gara mereka nggak bisa lihat, matanya tertutup, akhirnya kuping mereka lebih peka. Jadi begitu masuk ruangan, kuping dia ngedengerin suara anginnya, terus ada langkah kaki atau gimana gitu. Nah sama dalam kehidupan kita, kalau kita nggak fokus, akhirnya ya udah kita ke distract banyak hal. Kan gara-gara mata kita udah bisa ngeliat ini itu, telinga kita mendengar ini itu, akhirnya kita ke distract banyak banget yang masuk. Jadi cara yang fokus adalah kita harus perlu mengatur prioritas, kita harus menggeser atau mengesampingkan hal-hal yang nggak perlu. Bukan hal yang misalkan kita mau jadi seorang musisi gitu ya. Ya udah kita fokus sama latihan musik, kita dengerin musik. Kita harus mengesampingkan main game yang nggak perlu, buang-buang waktu yang nggak perlu. Ya main game boleh, cuma kita tahu prioritasnya gimana. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Nah di dalam Ibrani 12 ayat 2 dibilang, marilah kita melakukannya. Ini perikopnya lagi supaya bertekun dalam iman ya. Kita tahu di ayat satunya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayat 2 dibilang, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Nah, di garis bawahi, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokusnya Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, jadi fokus hidup kita tuh, hati dan pikiran kita harus tertuju pada Yesus. Benar gak teman-teman? Karena itu bukan pusatnya. Tuhan itu sumber segalanya. Nah pertanyaannya, seberapa sering kita mikirin Tuhan Yesus? Seberapa sering kita berhubungan sama dia? Oh aku berhubungan kok. Pagi-pagi waktu aku bangun saat teduh, doa, baca Alkitab. Benar, itu penting, itu harus nomor 1. Habis itu kapan lagi? Waktu doa pagi, doa makan pagi, makan siang, makan malam, dan doa mau tidur. Nah berarti dalam 24 jam dalam sehari kita cuma bertemu Tuhan, kita cuma punya hubungan sama Tuhan cuma 5 kali doang dong. Nah teman-teman ingat, dalam setiap detik menit kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi jangan cuma hanya 5 kali, tapi waktu kita mau pergi kemanapun, dari rumah mau ke manapun gitu, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Terus waktu teman-teman sekolah kan lagi online nih, teman-teman berdoa gak, Tuhan Yesus, aku mau sekolah online, mau mulai, berkati supaya aku diberi hikmat, kepandaian, kepintaran untuk bisa mengerti apa yang diajari oleh guru atau pelajaran yang lagi dipelajari. Kalau teman-teman bikin tugas, teman-teman berdoa gak, minta Tuhan berkati supaya aku bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, supaya aku bisa maksimal. Jadi semua yang kita lakukan itu, kita mengandalkan Tuhan berdoa. Jadi ketemu Tuhan itu, berhubungan Tuhan gak cuma di rumah, harus baca Alkitab, harus nyanyi dulu, harus nyembah dulu. Enggak teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa ngobrol, berkomunikasi sama Tuhan, dan Tuhan bisa berbicara. Nah contohnya aku kalau mandi gitu ya, aku sering lagi mandi, ngobrol sama Tuhan, menyembah Tuhan, bicara sama Tuhan, dan
Sorry, kadang aku lagi buang air besar pun aku sering diskusi sama Tuhan, dalam arti aku ngobrol sama Tuhan, aku minta petunjuk, aku tanya Tuhan, Tuhan kok begini ya, dan suddenly Tuhan bisa kasih ide, Tuhan bisa kasih insight, Tuhan bisa berbicara lewat pikiran kita, tiba-tiba muncul ide. Nah, Tuhan itu bisa bicara lewat banyak hal, asalkan teman-teman sediain waktu, punya waktu yang berkualitas sama Tuhan. Nah, kalau kita tidak kasih kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara, gimana kita bisa dengar clue atau petunjuk dari Tuhan? Sekali lagi aku bacain ya. Kalau kita tidak kasih kesempatan buat Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana kita bisa dengar clue atau petunjuk dari Tuhan? Yang ada malah kita sibuk terus ngelakuin apa yang kita lakukan, asik main game, nonton Netflix, nonton drama Korea, dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya waktu berkualitas sama Tuhan. Jadi, jangan lupa yang pertama tadi, tenang. Yang kedua, fokus. Dan yang poin terakhir, yang ketiga, ialah haus. Nah, kenapa haus? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang haus itu adalah sangat ingin atau terlalu ingin. Nah, dalam Matius 5 ayat 6 dibilang ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Intinya, kuncinya haus. Nah, teman-teman pernah nggak puasa? Pasti pernah ya. Jadi kalau teman-teman puasa, waduh haus banget. Begitu waktunya jam buka puasa, langsung minum air putih, dan rasanya enak banget itu air putih. Benar gak? Padahal air putih itu cuma air biasa yang ada di rumah kita setiap hari, yang tiap hari kita minum. Nggak ada istimewanya airnya. Cuma waktu kita minum itu, waktu kita buka puasa, enak banget. Kenapa? Karena kita lagi haus. Jadi segala sesuatu, waktu kita lagi haus nih, segala sesuatu itu yang tadi biasa, jadi luar biasa, jadi enak. Nah, sama juga kalau kita butuh petunjuk dari Tuhan, kita harus haus sama Tuhan. Karena kalau kita haus sama Tuhan, kita dengan gampang bisa menikmati, dan dengan gampang kita tahu, oh Tuhan ngomong ini loh. Kunci adalah haus sama Tuhan. Nah, pastikan kita harus dalam keadaan haus sama Tuhan. Haus sama Tuhan, bukan haus sama jawaban atau petunjuk yang lagi kita tunggu-tunggu. Jadi hausnya sama Tuhan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman haus sama Tuhan, teman-teman begitu Tuhan berbicara lewat apapun, teman-teman peka pasti dan tahu. Contoh ya, misalkan kita lagi nunggu jawaban, kalau Tuhan nggak berbicara, ya caranya jangan lupa kita harus punya hati yang haus. Kalau nggak punya hati yang haus, akhirnya begini, oh aku lagi nunggu jawaban sih, lagi doain ini gitu, lagi berdoa gimana sih, aku mau lanjut ke pendidikan apa, atau aku lagi berdoanya tentang mama sakit, atau orang tua sakit, atau keluarga sakit. Kok Tuhan nggak ngomong-ngomong ya? Jangan-jangan kita lagi nggak haus nih. Jadi kalau Tuhan ngomong, waktu Tuhan, sebenarnya Tuhan udah ngomong, tapi gara-gara kita lagi nggak haus, kita nggak peka, dan ya udah berlalu begitu aja. Nah, Tuhan itu bisa berbicara lewat banyak hal. Bahkan kadang-kadang hal yang unik juga bisa Tuhan bicara lewat hal-hal yang lucu kadang. Nah, Tuhan bisa bicara lewat apa? Yang pertama, jangan lupa lewat Alkitab, lewat firman yang teman-teman baca setiap pagi, setiap hari. Semuanya harus diuji sama firman. Jadi, teman-teman jangan lupa. Terus bisa dengar lewat apa? Lewat khotbah, lewat sharing. Nah, seperti ini nih. Lagi kebaktian online, lagi komsel, lagi ada yang sharing, Tuhan bisa berbicara lewat itu. Lewat apa lagi? Lewat nasihat pemimpin, nasihat teman, nasihat guru, nasihat orang tua. Lewat buku-buku yang teman-teman baca, Tuhan bisa berbicara lewat itu. Lewat apa lagi? Lewat sosmed, lewat Instagram dan TikTok, Tuhan bisa bicara. Karena banyak hal baik di dalam itu, banyak hal yang benar. Nilai-nilai firman Tuhan, quotes, apapun juga yang benar ada di situ. Waktu teman-teman baca, lihat, kalau teman-teman lagi haus, teman-teman bisa tahu, oh itu loh, Tuhan yang ngomong gitu loh. Bisa lewat apa? Lewat lagu yang kita nyanyikan, lagu yang kita dengar. Bisa lewat apa? Lewat quotes atau tulisan yang di-broadcast sama teman-teman di grup chat atau Telegram atau apapun juga. Lewat apa? Lewat stiker yang ada di jalan-jalan. Kok stiker aneh ya? Nah, aku waktu itu pernah lagi buru-buru mau pulang, capek banget, ngebut. Akhirnya gara-gara buru-buru dan lapar, nyelap-nyelip gitu ya. Dan akhirnya sampai nyelap-nyelip berhenti, ada satu angkot yang tulisannya, ada stiker tulisannya gini, bebek aja bisa ngantri. Wah, gara-gara ngeliat tulisan itu, aku langsung, kayak Tuhan ngomong sesuatu gitu. Ya lo harus tenang, harus sabar. Akhirnya, ya udah saya akhirnya bertobat dan, oke Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya nyetirnya jadi teratur lagi, disiplin lagi, nggak serobot kanan kiri. Nah, Tuhan bisa bicara lewat situ.
Juga Tuhan bisa bicara lewat hal yang lain. Contohnya apa yang terjadi di sekeliling kita. Waktu itu aku lagi dalam keadaan lagi ngerasa kekurangan gitu. Mau beli ini itu tapi budgetnya nggak ada. Ngerasa kok Tuhan begini ya. Dan akhirnya Tuhan bicara lewat pemulung yang lagi jalan di pinggir jalan, yang lagi mengutin sampah. Tuhan bicara, kok kamu ngeluh? Sedangkan banyak orang yang hidupnya lebih, tanda kutip, lebih di bawah kamu. Dan gara-gara itu, aku bertobat. Dan lihat gak teman-teman, Tuhan bisa bicara lewat hal itu. Jadi banyak hal. Nah, itu juga terjadi sama waktu aku mau cari pekerjaan. Waktu itu aku berdoa, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Aku lakukan itu, aku lakukan. Tenang, dan aku fokus, cari Tuhan terus, tanya Tuhan terus, dan yang ketiga haus. Dan akhirnya dengan mudah aku bisa dengar Tuhan menjawab apa. Nah, aku harap sharing kali ini bisa memberkati teman-teman. Jadi jangan lupa, yang pertama itu tenang, kedua itu fokus, dan yang ketiga haus. Nah, teman-teman jangan lupa terus praktekin ini, terus lakukan ini, dan percaya teman-teman pasti Tuhan akan berbicara. Tuhan selalu berbicara, atau masalahnya kita peka atau enggak. Yuk kita mau berdoa saat ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa mendengar sharing, kami bisa mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh hidup fokus sama Tuhan, kami boleh tenang, nggak terburu-buru kalau ada masalah ataupun juga, atau kami nunggu jawaban Tuhan, kami bisa tenang, kami bisa fokus sama Tuhan, dan kami haus sama Tuhan. Berkati supaya kami bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi, rohani kami dibangkitkan, dan kami boleh hidupnya maksimal, dan kami bisa ambil keputusan dengan tepat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda di tempat ini, biar mereka jadi anak muda yang unggul, yang berdampak, yang jadi teladan buat generasi ini, yang Tuhan pakai. Berkati sekolah mereka, studi mereka, kuliah mereka, pun juga yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga mereka, kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapak buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar apa yang kami lakukan, masa muda kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan menjadi doa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you.